Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan. Guys, terbongkar di sidang MK. Ternyata laporan tim Amin ke Bawaslu sengaja tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak Bawaslu, yang akhirnya membuat tim Amin jadi bingung dan timbul 1000 pertanyaan. Ya pasti dong, kenapa tidak ditindaklanjuti dengan serius begitu ya. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari minta Hakim MK untuk menolak gugatan yang diajukan kubu 01 dan juga kubu 03 saat kubu 01 dan kubu 03 mengeluarkan pendapatnya untuk pemilu ulang atau diskualifikasi paslon 02. Waduh, ada apa ini guys? Oke guys, daripada penasaran saya baca apakah videonya, mari kita saksikan. Let's go. Baik, terima kasih. Selamat malam kawan-kawan media sekalian. Ini kami bersyukur sekali, alhamdulillah, tadi Bawaslu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan publik. Pertama, kami bersyukur sekali bahwa Bawaslu mengakui. Jadi selama ini kalau ditanya kok tidak ada laporan, Bawaslu mengakui bahwa sudah banyak laporan yang masuk. Iya. Puluhan laporan, lebih dari 70 laporan sudah masuk dari kami, termasuk tentang penetapan pencalonan Cawapres 02 Gibran, sudah masuk juga laporan dari kami. Jadi kalau ditanyakan kenapa tidak pernah ada laporan, Bawaslu tadi sudah menjelaskan, artinya sudah resmi itu ada laporan. Lalu selanjutnya yang menyenangkan juga bagi kami adalah diakui juga oleh Bawaslu bahwa banyak laporan kami tidak ditindaklanjutin. Jadi itu juga sebagai bahan yang kuat bagi kami bahwa karena Bawaslu tidak menindaklanjutin, maka MK lah yang paling tepat untuk memproses ini. Itu hal yang penting yang tadi di Bawaslu sampaikan. Teman-teman. Ya mantap. Semoga di MK ini bisa terbongkar siapa yang curang dan siapa yang benar. Tadi kami menyimak apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Hampir sebagian besar laporan-laporan itu adalah berupa tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Laporan-laporan itu ditujukan kepada hanya salah satu pasangan calon sebagian besar. Ketika ada laporan pembagian susu yang kasat mata, kemudian kesimpulannya tidak terpenuhi. Ketika ada laporan pengumpulan kepala desa, kesimpulannya tidak memenuhi. Laporan-laporan itu mengkonfirmasi bahwa ada ketidakindependenan dari Badan Pengawas Pemilu. Jadi Bawaslu seolah-olah seperti menjadi benteng untuk melindungi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi kalau kami bercanda dengan Mas Ari, tidak hukum tanpa pengecualian. Rupanya hukum itu pengecualian untuk pelaku-pelaku pelanggaran itu. Sehingga tidak salah kami datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Kecurangan itu terekam, secara jejak elektroniknya juga ada, tapi di tangan Bawaslu itu bukan suatu pelanggaran. Dari sisi itu kami sedih. Hukum menjadi alat pembenaran. Nah, oleh karena itu pun kalau soal bansos yang disalahgunakan seperti itu dilapor ke Bawaslu pun hasilnya sekali 3 uang. Makanya kami berharap di persidangan sengketa hasil ini dengan argumentasi pelanggaran-pelanggaran yang jelas, bukti-bukti yang jelas, Mahkamah menilai dan menimbang dan di akhirnya nanti mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Ya, saya tidak dengar pengacara yang kuat logikanya. MK bisa netral. Pengacara besar yang cincinnya 7 di sini, kalau beginian tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen, tapi diselesaikan lewat transaksi under table. Amplop tukar amplop, bukan akal tukar akal. Kita nggak saksikan perdebatan di depan hakim.
sehingga hakim juga tidak terpancing untuk belajar. Kalau ada perdebatan, hakim akan ikuti logiknya tuh. Gimana terjadi fallacies, gimana terjadi ad verecundiam. Ini parah. Iya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya. Iya. Hotman Paris. Rekam jejak di kedal tidak usah bohong. Umur capres dan cawapres telah menimbulkan kehebohan yang sangat luar biasa dalam sejarah peradilan di Indonesia. Inilah pertama kali dalam putusan hakim yang dissenting bukan hanya mendebat substansi, tapi terang-terangan menuduh bahwa perilaku dari hakim lainnya di luar batas nalar yang wajar. Belum pernah ada putusan pengadilan di Indonesia yang redaksinya seperti itu. Saya yakin karena Hotman jauh lebih senior dari seluruh hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Dari segi pengalaman saya itu dulu pernah sekarang ada beda ya nggak putusan guys? pengadilan di mana dalam putusan terang-terangan hakim malah menyerang hakim lain dalam putusan tertulis. Ya, ini suatu kehebohan yang sangat luar biasa. Apakah ini benar karena memang terlalu parah nuansa politik untuk putusan tersebut? Ini Hotrum. Apakah MK alat politik kekuasaan? Iya. Iya. Itulah dia guys. Waduh. Hotman Paris memang keren lah pokoknya. Yang penting ada ini guys. 01 itu udah betul, Pak Anies Baswedan. Betul deh itu. Ya. Kau aja yang Nih. tolol. Ya. Kalau kau merasa diri kau pintar, Pak Anies kau bilang tolol, kau saat ini yang kami nilai tolol, ya. Waduh, berani sekali Bapak ini ya. Makanya kau juga rombak bahasa kau itu. Jangan kau anggap diri kau tuh pintar, padahal kami menilai kau tuh tolol, tahu kau? Jangan kau tunjukkan diri kau tuh sebagai pengacara hebat, banyak harta segala macam. Kau nggak ada, kau miskin kau. Ya, kau miskin kau. Ya. Yang kaya itu orang yang punya pikiran jujur. Ya. Yang kaya itu orang yang punya perubahan. Orang yang dari punya tak otak. sehat menjadi sehat. Bagaimana menciptakan Indonesia ini supaya damai? Jangan jadi Hotman Paris. Soal Iya. permohonan para Mantap. pemohon untuk Ya. membatalkan pasangan calon nomor 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua, sebagian besar permohonan yang kemarin dibacakan itu berkaitan dengan tuduhan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Tapi tadi kami jawab terhadap problem itu, siapa sesungguhnya lembaga yang punya wewenang menyelesaikan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Nah, pada intinya pada dua permohonan itu, baik permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2 yang diajukan oleh pasangan calon nomor 1 dan nomor 3, KPU sebagai termohon dalam petitum atau permohonannya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa SK KPU nomor 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dinyatakan benar. Oke, mantap. Tapi ini kenapa guys? Kenapa Ketua KPU menolak gugatannya yang diajukan oleh pihak 01 dan 03 kepada MK? Ada apa ini? Ada apa? Dan raut wajahnya pun kita tidak bisa menilai ya guys. Tolong diberikan pendapatnya di kolom komentar. Oke guys, itu dia reaksi kita tadi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.